97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Kembali di Masuk Pagi nih Yan. Betul banget, kita masih nemenin sampai jam 11 nanti ya. Tapi spesial di edisi kali ini karena kita sudah kedatangan tamu yang akan menjelaskan banyak hal yang penting tentang administrasi kependudukan. Terus juga banyak tentang imigrasi juga. Tentang imigrasi dan juga lain-lainnya ya. Oke deh. Dan pecinta Venus, yang pastinya talk show ini adalah persembahan dari bidang pelayanan administrasi hukum umum ya. Dari kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Saatnya Anda mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan hanya di Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Oke. Dan di studio ini sudah hadir dua narasumber spesial kita. Langsung saja nih kita menyapa beliau nih. Ada PLT Sekdis ya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ada Bapak Anasta Triubaya Sakti SE. Selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Siap. Aman semua. Capil bagaimana? Aman, lancar. Aman, terkendali Pak ya. Lancar. Oke. Dan selain Pak Triubaya juga di studio sudah hadir nih dari perwakilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Betul. Ada Pak Muhammad Al-Ghazali. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi Pak Saki dan Pak Erdian. Erdian. Saya pikir tadi ini Gilang Ramadan Gilang ini. Ramadan. Gilang Ramadan untuk beberapa tahun. Apa? Nggak jadi. Ini penting ya untuk pembahasan kita kali ini. Yang pastinya juga untuk pencinta Venus yang punya pertanyaan soal sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil atau yang terkait dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Boleh langsung di WhatsApp ya di 0811 460 976 atau live telepon di 420 272. Oke, saya ke Pak Anasta dulu nih. Untuk sekarang ini kan alhamdulillah kita melihat pelayanan dari Disduk Capil Makassar tuh begitu merata ya. Begitu merangkul seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk sekarang ini Pak, berdasarkan informasi yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar itu memiliki beberapa layanan ya. Seperti kartu keluarga, data migrasi pindah keluar, migrasi data pindah masuk, kepemilikan KTP, akte kelahiran, akte perkawinan, atau ada bentuk layanan lainnya Pak yang belum disebutkan? Begini Pak, saya mulai dulu dari layanan kami. Kami melayani 1.483 lebih warga Makassar. Yang sekarang ini terpantau 1 juta? Yang tercatat 483.000 juta. 1.400.000. Wow. Ya. Dalam pelayanan kami itu kami melayani, selain di kantor kami ada di 15 kecamatan layanan. Itu semua melayani dokumen-dokumen dasar penduduk. Ya kan, dari akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian, ya kan, itu layanan pencapilnya. Layanan kependudukannya, kartu keluarga, kartu penduduk, kartu identitas anak. Kami melayani di 15 kecamatan di samping kantor di Jalan Sultan Alauddin Teduh Bersinar. Itu kami melayani di situ. Dalam pelayanan kami sekarang menerapkan layanan online. Ya kan? Jadi kami mempermudah masyarakat, tidak perlu datang ke kantor kami, tidak perlu datang ke kantor camat, cukup di rumah dengan mengupload data-datanya lewat website Dukcapil Kota Makassar. Insya Allah kami layani. Jadi 80% layanan kami lebih banyak online daripada offline-nya sekarang. Oke. Ini apakah untuk yang pelayanan berbasis online baru diterapkan semenjak masa pandemi untuk menghindari kerumunan atau sudah lama berlaku, sudah lama Pak? direncanakan gitu ya? Ya, perencanaannya sebenarnya sudah lama. Itu sejak
sebelum pandemi sudah ada perencanaannya ya, tapi percepatannya ya alhamdulillah ada pandemi membuat kami lebih cepat bergerak untuk online terus. Akhirnya masyarakat Makassar juga sudah mulai beradaptasi Ya dengan mau sistem online. mau tidak mau harus ke situ. Oke. Jadi ini Itu kebijakan baru. salah satu menghindari calo. Oh. Ya salah satu menghindari calo. Jadi masyarakat bisa langsung upload datanya, apa yang diinginkan, ya kan? Kami siap melaksanakan semua keinginan masyarakat. Layanan kami menurut Dirjen bagaimana bisa membahagiakan masyarakat. Oke. Jadi ini lebih mempermudah masyarakat dengan adanya kebijakan berbasis online dalam pendaftaran tentang kependudukan ya, Pak ya. Ya. Kependudukan dan pencatatan Dan sipil. pencatatan sipil. Oke. Untuk peran serta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri dalam sistem kewarganegaraan seperti apa yang saat ini, Pak? Kalau materi kewarganegaraan itu kami bekerja sama dengan Kumham dan imigrasi. Oke. Oke. Jadi bersinergi ya. Bersinergi di dalamnya. Dalam hal tersebut kan kalau di imigrasi Kumham ada kitas, ada kitab ya. Kami mengacunya ke situ. Oke. Ya kan? Kalau dilihat sekarang ini kan banyak sekali imigran ya yang dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial. Ada upaya dari Disduk Capil Kota Makassar nih untuk memberikan layanan konsultasi khusus kepada mereka. Apakah dengan langsung turun ke lapangan menjemput bola atau seperti apa, Pak? Ini imigran pendatang luar. Iya, pendatang luar. Imigran itu dikelola oleh langsung UNHCR kayaknya. Ya kan kami bersinergi dengan dia. Oke. Jadi mendatanya bersama UNHCR ya. Iya. UNHCR. Untuk program yang dilaksanakan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ini kembali ke sistem online tadi, salah satu kebijakan untuk menghindari yang namanya pencaloan gitu. Yang menyasar tentunya masyarakat secara umum, tapi kita melihat juga kan banyak itu yang orang tua yang tidak bisa mengakses HP, Yang tidak bisa masih ini ya, yang gaptek masih istilahnya gaptek nih, Pak. gitu. Bagaimana solusinya tuh, Pak? Solusinya kami sudah sejak 6 bulan terakhir kami sudah lakukan pendampingan untuk masyarakat yang tidak memiliki HP, yang HP-nya tidak dapat digunakan untuk hal tersebut, baik orang-orang masyarakat kita yang memang belum memiliki HP Android, ya kan? Kami ada pendampingan di semua layanan kami, Pak. Oke. Iya. Pendampingannya seperti apa, Pak, bentuknya? Membantu masyarakat untuk memasukkan datanya dalam layanan online. layanan online. Jadi kami nggak terima berkas lagi sekarang. Layanan kami layanan online semua. Betul. Yang membedakan Erdian sekarang ini juga di Disduk Capil itu bentuk pelayanannya bisa di handle oleh kecamatan ya. Apa bentuk untuk di pelayanan kecamatan sendiri yang membedakan dengan pelayanan yang ada di Disduk Capil di Teduh Bersinar? Itu sudah sama semua. Sama semua ya. Semua sudah kita samakan. Layanan yang ada di kantor pusat kami dengan di kecamatan sudah sama. Proses penerbitan KTP, meskipun kecamatan hanya pengajuan, kami yang mencetak, tapi silakan datang ke kantor camat untuk mengajukan pencetakan KTP. Tapi untuk sementara KTP masih sangat terbatas. Jadi kita sementara menerapkan hal-hal yang urgent untuk penerbitan KTP. Oke. Blanko ya, terbatas. Iya. Untuk yang betul-betul berkepentingan. Berkepentingan urgent. Kalau yang membutuhkan itu dia berarti hanya akan dilayani oleh mereka yang urgent itu ya. Iya. Yang tidak mendapatkan blanko akan mendapatkan apa? Gini ya. Kami memberikan KTP untuk sekarang penerbitan KTP untuk masyarakat warga yang baru perekaman, yang baru pertama kali KTP dipegang dan hilang. Ya kan? Sementara yang sudah memiliki KTP ada dilakukan perubahan status atau rusak atau bagaimana, kami memberikan biodata sebagai pendamping dari KTP yang dipegang.
Bukan suket lagi Pak ya? Suket sudah nggak diperbolehkan. Oh, enggak diperbolehkan. Iya. Oke, berarti sekarang pakai biodata itu yang nanti akan berfungsi seperti KTP untuk sementara. Ya, betul. Oke. Ini yang menarik pecinta Venus mengenai sistem administrasi kependudukan. Kita masih mengajak Anda untuk bergabung di SMS WhatsApp 0811460976. Betul. Nanti masih akan dibantu jawab oleh Pak Sekdis ya dari Disduk Capil Kota Makassar. Di samping itu juga masih akan ada pembahasan nih dari Pak Al. Pak Al, Muhammad Al Ghazali ya. Nanti kita akan bersama Pak Al dari PTSP. Sesaat lagi tetap di Talk Show bersama Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, Talk Show Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kembali lagi hanya di Radio Venus. Kembali lagi di Talk Show Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya di Radio Venus. .6 FM Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Masih di Masuk Pagi, talk show tentang layanan administrasi hukum umum di wilayah. Dan pagi ini juga di studio kita sudah kedatangan tamu ya, narasumber kita, yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk ngomongin nih mengenai sinkronisasi aplikasi sistem administrasi hukum umum dengan online single submission atau OSS. Ada Bapak Muhammad Al Ghazali. Nah, ini Pak Alder tadi udah nungguin nih jatahnya nih untuk menjelaskan ya dan mensosialisasikan. Iya. Ini sebenarnya untuk sinkronisasi sistem AHU dan OSS ini perlu diedukasi kembali nih. Apa sih sistem AHU dan OSS itu, Pak Al? Iya, jadi kita bedakan dulu AHU dan OSS. Oke. AHU itu administrasi hukum umum, kebetulan yang punya hajatan ya Kementerian Hukum dan HAM, makanya kami hadir di sini. Iya. Jadi OSS itu adalah sistem layanan yang dulu orang tahu perizinan. Oke. Dulu taunya SIUP, TDP, sekarang Iya, namanya iya. nomor induk berusaha. Dan kalau dulu sistem layanan perizinan itu didaftar di setiap daerah, pemerintah kota atau kabupaten. Sekarang OSS ini adalah layanan yang dikeluarkan oleh pusat. Makanya namanya online single submission. Di mana sistem ini terintegrasi dengan kependudukan, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini AHU. Dan berbagai sektor instansi atau institusi lainnya. Jadi sekarang sistem pendaftaran itu adalah kita sendiri yang mendaftar. Pemohon sendiri, tidak ada lagi login oleh pemerintah kota untuk mendaftarkan pemohon. Semua udah berbasis akun by nick, by email, dan by MPWP. Jadi sekali lagi ya, untuk para pendengar Venus, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa sistem layanan sekarang itu adalah kita yang daftar sendiri, karena tidak ada lagi login dari PTSP untuk mendaftarkan orang lain atau pemohon. Yang ada kami siapkan layanan, ada layanan konsultasi dan tetap ada layanan mandiri bagi orang yang gaptek atau tidak punya perangkat di rumahnya. Jadi ada layanan yang kami siapkan bagi yang melek teknologi, silakan ke kantor, tetap kami layani dan konsultasi. Nanti akan dibantu. Akan dibantu, ada pendamping. Jadi tidak ada lagi istilah SIUP TDP. Sekarang namanya NIB. Mirip dengan NIK. Iya, jadi kalau NIK nomor induk kependudukan, NIB itu nomor induk berusaha. Jadi setiap daerah, contoh kalau yang banyak dia punya cabang-cabang, nomor induk berusahanya cuma satu. Kalau SIUP dulu setiap daerah, setiap alamat nomornya beda-beda. Iya, itu perbedaannya. Hubungannya AHU dengan OSS ini, jadi AHU dalam hal ini, OSS itu adalah layanan yang berhubungan dengan kenotariatan atau hal ini notaris. Ini notaris ini bagi pemohon yang mempunyai bidang usaha atau berbadan usaha.
Iya. Jadi kita ibaratkan AHU itu adalah digitalnya akta notaris, digital akta yang dibuat oleh notaris. Yang inilah AHU ini yang terintegrasi dengan sistem OSS. Oke. Jadi database-nya ini, digital akta notarisnya ini, itulah AHU. Ada nomor yang harus masuk ke dalam sistem OSS selain nomor induk kependudukan NPWP. Jadi jika seorang yang punya badan usaha memperbarui izinnya, pasti yang masuk nomor AHU-nya. Karena semuanya sudah iya, terintegrasi. Terintegrasi juga, terdeteksi kependudukannya, terdeteksi kewajiban pajaknya. Oke. Semuanya udah ada di sistem, Pak. Sudah ada di sistem semua. Jadi masukkan nomor AHU sudah ditahu ini adalah direksinya, sekian sahamnya. Ini usaha yang bisa diambil. Sejauh ini sudah berjalan berapa lama, Pak Al? Sistem OSS ini mulai dari 2018. Sudah mengalami sampai 3 kali perubahan. 3 kali perubahan. Iya, updating. Updating, Sekarang ya. namanya OSS RBA. RBA itu berbasis resiko atau risk based approach. Oke, apa yang Pendekatan baru dari berbasis RBA? manajemen. Pendekatan berbasis resiko. Jadi izin usaha itu bukan lagi ditentukan oleh daerah bahwa ini usahanya kategorinya besar kecil. Yang menentukan sudah sistem semua. ya. Oh, jadi sesuai dengan data yang diinput. Ya, sesuai dengan ada kata KBLI ya. Oke. KBLI itu kualifikasi badan lapangan usaha. KBLI ini maksudnya rumus atau angka-angka yang dikeluarkan oleh BPS yang mempunyai 5 digit. Oke. Inilah 5 digit ini dirumuskan kalau 5 digit 46 sekian sampai 5 digit ini untuk perdagangan. Nah, jadi rumus bidang usaha. Oke. Semuanya berbeda ya. Ya, semua berbeda. Tergantung dari data yang diinput, Pak, Ya. ya. Nanti bakal diolah di Ya. sistem dan akhirnya sudah ditentukan kalau izinnya ini Ya. apakah besar. Ya, Nah, kecil. masuk di Jadi kategori apa gitu. edukasi buat pemohon yang berbadan usaha ataupun tidak, sebelum membuat izin pastikan sudah mengetahui kode KBLI yang ingin dimasukkan ke notaris, akta notaris ini. Oke. Karena ini yang menentukan ke depan usaha apa yang bisa diambil karena terkunci dan tersistem dan terintegrasi. Jika kita mau usaha perdagangan harus kodenya perdagangan di dalam Iya. yang termuat dalam AHU-nya itu. Oke. Kalau yang dari tahun 2018 sampai sekarang Pak Al nih, sejauh ini apa-apa saja kendalanya nih? Tuh, kan sudah 3 kali ya. Iya, kendalanya ya kembali kepada merek teknologi. Iya. Dan juga kendalanya kalau kita di Kota Makassar ya alhamdulillah sudah sarana dan prasarana sudah memadai. Gimana kalau daerah lain yang belum tersentuh, jangankan internet mungkin listrik Iya. belum. Itu salah satu kendala. Sekarang kendala yang ada di kami selama ini adalah permasalahan di email. Oke. Ya, kalau yang sudah yang datang ini sudah usia ke atas, kita tanya email, aduh, Lupa password. lupa atau password. Justru sama Apalagi kalau sekali nggak ibu-ibu, punya. aduh, atau bahkan nggak punya mungkin. nggak punya. sama Jadi sekali. saya sendiri udah ditolak sama Google, sama Yahoo, karena kebanyakan bikin email. Email. Jadi itu membantu warga iya, iya. saat itu. Jadi teman-teman sekarang di kantor menyiapkan kartu baru terus. Karena intinya memang kembali kepada email karena bukan kami lagi yang mendaftarkan. Adalah sekarang semua yang namanya belanja online atau apapun itu harus berbasis akun. Akun kan kembali kepada email. Nah, itu kata kuncinya. Sudah banyak saya mengalami masalah ditanya kembali sama yang saya buatkan padahal saya sudah berikan passwordnya. Ditanya datang kembali lagi, Pak, email saya passwordnya apa kemarin? Waduh, nggak mungkin saya ingat semua. Suruh catat, Pak ya. Iya, sudah dicatatkan mungkin hilang. Kebanyakan dari itu ya Iya. melek teknologinya. Tapi kalau dari sinkronisasi data kependudukan kan Iya. yang mendaftarkan harus tentunya menginput administrasi kependudukannya Iya, pasti. kan yang sinkron dengan Disduk Capil sendiri.
Kalau sejauh ini yang tidak bisa terlogin, entah itu dengan kendala nomornya tidak datanya tidak aktif atau datanya istilahnya ya mungkin belum tercatat, itu bagaimana dengan Ya, kontribusi Dukcapil ini? yang permasalahan yang kami hadapi ada dua. Satu, pada saat kita membuat akun kan otomatis yang utama dimasukkan nomor telepon sama nomor NIK. Oke. Nah, permasalahan di NIK ini datanya itu biasa, yang pertama yang susah kalau orang punya gelarnya banyak. Wah, titik komanya nih bermasalah juga pada saat kita bantu menginput. Kalau sudah dokter, master, belakangnya titik koma, itu juga masalah satu. Oke. Yang kedua, kalau KTP-nya baru tapi updating datanya, karena kami kan terkonek sama admin Duk. Bukan lokal di kabupaten kota. Kemarin saya kebetulan turun ke Talo sama teman-teman ke lorong-lorong, buatkan izin langsung ke lorong-lorong wisata. Permasalahannya saya coba daftar, KTP-nya langsung tertulis di situ di database OSS bahwa alamat dan kabupaten tidak sesuai. Saya sudah tahu pengalaman seperti ini, pasti saya langsung tanya, Bapak tinggal sebelumnya berapa tahun yang lalu di mana? Iya. Bilang saya di Goa, Pak. Coba alamat Goanya di mana, kecamatannya. Saya input masuk, Pak. Jadi saya buatkan masuk. Ini mungkin bisa dijawab nanti dari Bapak dari Capil. Permasalahan ini adalah updating database kependudukan kita belum sampai ke admin Duk. Ya. Ini padahal warga kita sudah mungkin 4 tahun tinggal berpindah dari Goa ke Makassar. Ada ketidaksinkronan ya. Iya. Nah, itu biasanya Pak Anasta, penyebabnya apa Pak? Biasanya datanya itu tidak sinkron, tidak aktif dengan data yang ada di admin pusat. Oke, siap. Terkait data-data yang tidak aktif dan tidak bisa terbaca di lembaga pengguna, itu biasanya terkait dia baru lakukan perubahan data belum cukup 6 bulan. Oke. Ya kan, lembaga-lembaga pengguna baru bisa mengupdate datanya, baru bisa melihat datanya setelah 6 bulan perubahan data tersebut. Ya kan, karena kami tidak online langsung, otomatis. Ya kan, kami kan Dukcapil Kota Makassar itu cuma mensupport data ke pusat, ke Kementerian Dalam Negeri. Ya kan, yang memegang data itu kementerian. Jadi kementerian melepas datanya itu dalam setahun itu 2 kali per semester. Jadi ada semester 1 dan semester 2. Ya kan? Kalau di dalam semester 1 sebelum masuk semester 2 dia lakukan perbaikan data, kemungkinan datanya tidak update. Ya, itu saja masalahnya. Tapi kan terkait dengan sekarang masyarakat kan, kalau lembaga pengguna disuruh datang ke Dukcapil untuk mengaktifkan datanya. Betul. Ya kan? Kami sekarang sejak 2-3 bulan kemarin kami sudah tidak bisa mengaktifkan data. Jadi kami memberikan nomor-nomor yang dikeluarkan dari kementerian yang dapat untuk mengaktifkan data. Karena pemutahiran data sekarang, pengaktifan data itu sudah kerja mandiri, manual. Dengan Undang-Undang 27 tentang tahun 2022 tentang kerahasiaan data pribadi, dengan sendirinya masyarakat memegang datanya. Tidak boleh diserahkan sama orang lain. Ya kan? Dengan itu pemutahiran, pengaktifan data sudah kerja mandiri atau kerja dari lembaga pengguna. Ya kan? Mungkin dari PTSP belum bisa lakukan itu karena sampai sekarang belum ada kerjasama dengan Dukcapil. Ya kan? Kami ada program PKS. Iya. Ya kan, PKS itu kami sudah minta untuk semua SKPD untuk melakukan PKS dengan Dukcapil supaya bisa memutakhirkan data dengan mandiri. Lembaga pengguna tersebut. Kalau misalkan dilakukan dengan mandiri, itu sudah terjamin bahwa datanya akan sesuai di pusat, Pak ya? Iya, insya Allah. Meminimalisir. Iya.
Nah, ini terkait kembali ke pengaktifan pendaftaran OSS kembali ke Pak Al. Nih, apa yang perlu dipersiapkan dalam melakukan pendaftaran OSS? Pendaftaran dalam OSS. Nanti bakal dijelaskan Pak Al sesaat Iya. lagi di sesi terakhir kita di talk show bersama Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan ini, dan juga untuk Anda pecinta Venus yang punya pertanyaan. Betul. Bisa di WhatsApp di 0811 460 976 atau di live telepon di 420 272. Jangan kemana-mana, talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kembali lagi hanya di Radio Venus. Sembilan 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Di sesi terakhir kita di talk show bersama Kemenkumham, bersama PTSP Kota Makassar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar juga. Sudah ada Pak Sekdis dari Disduk Capil dan ada Pak Al dari PTSP. Melanjutkan obrolan kita nih di sesi terakhir nih Pak Al, mengenai pendaftaran OSS. Itu apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pendaftarannya? Ya, baik. Sekali lagi untuk pendengar Venus, kembali kami infokan bahwa sistem layanan perizinan sekarang ini sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu kita bawa berkas ke PTSP, lengkap, baru didaftar. Kami yang daftar. Sekarang kebalik. Tak perlu ke PTSP selama ada layanan internet. Buka situsnya oss.go.id. oss.go.id. Ini situsnya untuk secara umum atau di Kota Makassar? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, oss.go.id. Langkah pertama yang adalah membuat akun. Oke. Akun OSS ini berhubungan dengan KTP dan email. Jadi persyaratan untuk membuat akun itu yang harus dipersiapkan. Jadi di sini itu terbagi dari dua. Ada yang perseorangan, ada yang badan usaha. Oke. Iya, kalau dia berbentuk badan usaha pasti ujung-ujungnya ada hubungannya dengan notaris. Notaris ya. Jadi ada output yang dikeluarkan notaris yang namanya akta notaris. Seperti CVPT Oh, ya. iya. Nah, Kita itu harus memiliki itu dulu ya. ya, itulah yang ada keluar nomor AHU-nya juga. Iya. Jadi ibaratnya satu fisik, satu digitalnya. Kalau AHU itu digitalnya ya. Oh iya betul. Ya, jadi yang harus dipersiapkan untuk pemohon adalah pertama KTP yang otomatis pasti KTP. KTP MPWP. Kalau perorangan dia KTP MPWP, email, nomor telepon sudah selesai. Sudah aman. Sudah Bisa, aman. ya. Silakan buat akun, selama berhasil membuat akun, isinya pasti selesai. Oke. Nah, karena biasa kendalanya ada di permasalahan KTP dan pajak. Ah. Nah, kalau belum melunasi pajaknya pasti terdetek. Terdeteksi Pak ya. Ya. Itu untuk perorangan. Perorangan. Kalau badan usaha Badan perbedaannya dia KTP MPWP perusahaan, terus masukkan nomor AHU-nya yang dikeluarkan yang oleh tadi itu ya, tadi ya, dia notaris. paket dengan akta notaris tadi. Oke. Dan nomor telepon. Nomor telepon ini baik perorangan maupun badan usaha dan nomor telepon yang terkoneksi dengan WA. Oke. Cuma itu modalnya membuat izin sekarang. Dan bisa dilakukan dari rumah. Siapapun bisa melakukannya. Saya sendiri biasa membantu di luar Kota Makassar, bisa. Sampai di Jakarta biasa kami bantu dari sini. Karena sudah terkoneksi Iya. juga dengan data di Makassar. Kebetulan ada keluarga usahanya di luar, saya bantu. Berarti yang melakukan pendataan ya, Pendaftaran. menginput Ya. daftar itu kita sendiri Iya, ya. sudah seperti itu sekarang. Daftar dan cetak juga sendiri. Tidak ada lagi cetak harus ke kantor kami. Kecuali yang tidak punya teknologi, Silakan. bisa ke PTSP. Kami ada layanan mandiri Heeh. dan juga ada pendampingan di sana. Oke. Oke. Didampingin sampai benar-benar bisa Ya, ya untuk daftar. kalau tidak tahu sama sekali kami yang daftarkan. Ingat lagi email Pal. Ya, itu permasalahannya. Bikingan terus dicatat passwordnya juga biar ingat Iya, ya. iya. Biar nggak bolak-balik ke kantor. Jadi sekali lagi saya ulangi, pendaftaran sekarang itu dilakukan oleh pemohon sendiri. Hasilnya atau outputnya juga dicetak sendiri. Tidak ada lagi kertas yang sudah harus kami siapkan di kantor atau kami yang cetakkan, tidak ada seperti itu. Sekarang kita yang cetak sendiri, daftar sendiri. Berarti hampir sama dengan sistem di Dukcapil ya, Pak Anasta ya. Siap. Kakak dicetak sendiri, Daftar akte sendiri. Daftar sendiri juga ya. dicetak sendiri, semuanya Iya, dicetak betul, sendiri. Betul, betul. Dan itu
resmi, itu asli. Iya. Iya, asli. Nah, Oke. yang membuktikan apa? Barcode? Ada barcode-nya ya. Barcode-nya. Barcode-nya. Jadi tidak perlu lagi pergi dilegalisir. Iya. Nggak ada. Tidak ada Cetak legal. saja terus. Cetak saja dia. Iya. Cetak terus. Asalkan ada barcode-nya ya. Nah, ini filenya masih ada. Iya, Ya, karena berarti dalam itu yang barcode penting. yang setahu saya di Capil ada digital signature di dalamnya. Iya, betul. Nanti tinggal di scan terus Iya. ketahuan deh ini bener atau enggak ya. Iya. Kalau kita scan barcode-nya langsung masuk ke situs. Oke, canggih memang Iya. sekarang betul. Berbasis online semuanya, mantap. Iya, iya, iya. Terakhir kita ke Pak Anasta nih, apa yang mau disampaikan Iya. untuk masyarakat Kota Makassar khususnya untuk pencinta Venus mengenai data administrasi kependudukan ini? Ya, terima kasih khususnya untuk pencinta Venus dan warga Makassar secara keseluruhan. Kami cuma menghimbau menyampaikan layanan kami sudah layanan online semua, ya kan? Cukup di rumah sudah bisa melakukan kami sudah bisa melakukan pelayanan, ya kan? Karena layanan-layanan kami sudah di rumah, seperti tadi PTSP, hasilnya pun sudah bisa dicetak di rumah, di-print di rumah tanpa dibantu oleh calo-calo yang ada banyak tersebar di sekitar kantor Dukcapil. Pastikan dokumen kependudukan kita benar dan valid, ya kan? Karena kalau ada perbedaan data, baik itu data ijazah, akte nikah, validkan, benarkan datanya, karena kita sudah satu data, ya kan, untuk mempermudah urusan-urusan di luar lembaga pengguna dari Dukcapil. Dukcapil itu bukan layanan dasar, layanan dari semua dasar layanan. Semua dasar. Iya, Ya saya kan? pernah mendengar. Semua layanan semua dasar pelayanan itu membutuhkan NIK. Betul. Ya kan? NIK kita harus valid. Ya kan? Data kita harus valid. Kapan tidak valid, layanan di luar pasti akan menolak. Terkendala Pak. Iya. Apalagi nanti di kedepannya katanya NIK ini akan menjadi benar-benar Satu identitas. satu identitas identitas, semuanya satu akan urusan. NIK. Semua urusan lalu Semua urusan lalu. Betul. Oke, Pak Al, terakhir apa nih pesan yang mau disampaikan juga Iya, terkait AHU dan OSS? Jadi sekali lagi sebelum bagi berbadan usaha ini yang saya singgung, kebetulan kita menyinggung masalah AHU. Sebelum pemohon yang mau membentuk CV atau PT, pastikan kode usahanya termuat di dalam akta notarisnya. Oke. Jadi ada angka-angka yang harus termuat dalam akta notaris. Dalam akta notaris itu ada istilah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itulah usaha apa yang dia mau lakukan. Ya. Pastikan angka atau usaha itu sudah termuat di dalam. Kalau dulu sistem notaris hanya menyebutkan melakukan usaha di bidang perdagangan tanpa ada kode KBLI-nya. Sekarang pastikan itu. Jadi pastikan usaha apa ke depan juga Anda mau buat sudah termuat, boleh lebih dari satu usaha. Oke. Jangan sampai karena kita mengembangkan usaha kita harus kembali lagi. Ini menimbulkan biaya atau jasa di notaris. Nah, itu aja edukasinya buat pemohon. Sekali lagi, daftar sendiri, cetak sendiri Isinta. Ya. Semuanya mandiri ya. Ya. Mandiri, betul-betul. Sudah zamannya layanan mandiri semua. Siap. Terima kasih Pak Sekdis Kependudukan, Pak Anasta, Pak Al juga Pak dari Iya, sama-sama Pak Dinas Saki Penanaman dan Modal Ferdian. PTSP Kota Makassar. Di lain kesempatan kita ketemu lagi ya. Betul. Iya. Terima kasih juga untuk pecinta Venus yang sudah mendengarkan talkshow kita kali ini, persembahan dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan. Kita akan kembali tetap di Masuk pagi. Terima kasih sudah mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak.